Genderuwo, toyol, babi ngepet. Kok jelek-jelek sih? Tunggu. Siapa yang kalau tidur sering mimpi buruk? Angkat tangan ya. Lagi. Siapa yang sering mimpi buruk? Siapa yang pernah mimpi jatuh dari ketinggian? Siapa kalau di rumah ke kamar mandinya merasa ada yang liatin? Siapa yang kalau di rumah sudah selimutan merasa ada yang nungguin? Siapa yang kalau di gelap-gelap takut? Ya. Ustazah, ayah dan bunda, ini sepertinya nggak usah cerita. Kita panggil peruqyah saja. Ini diruqyah semua, gangguan berarti diganggu sama setan. Tunggu, kalian takutnya sama Allah apa sama setan? Yakin? Siapa yang mau berteman sama setan? Oh enggak ada. Siapa yang mau dilindungi sama malaikat? Siapa yang mau berteman sama malaikat? Siapa yang mau punya besti kayak Rasulullah, bestinya malaikat? Siapa mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga sekarang? Sekarang. Syaratnya? Oke, tangan kanannya diangkat, tangan kanannya ayah bunda boleh ikutan kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegang perutnya. Nah, perut. Perutnya mana perutnya? Sudah dapat perutnya? Nah, dipegang, dilus-lus. Ikuti kata-kata Kak Rika. Perut. Jangan kentut. Kasihan temanku. Bisa semaput. Sabar ya. Oke. Sudah. Nggak usah ikut. Wes. Stop. Mari rek. Ya Allah. Sudah. Selesai. Astagfirullah. Alhamdulillah. Lah kok senela? Sudah. Siapa yang mau dapat hadiah? Mau 1 apa 2? 2 apa 3? 3 apa 5? 5 apa 10? 10 apa 100? 100 apa 1000? Ustaz pinjam 1000 ya. Mau 1000? Katanya 1000 kurang. 2000 kurang. 3000 wes. 4000 5000 6000 10.000. Ini sopo iki ya Allah. Oh, yang warna biru 50.000. Warna merah. Yang nolnya 5. 100.000. Mau 100.000? Siapa yang mau? Oke, bismillah. Oke. Nih ya hadiahnya. Loh, nggak mau dapet cinta? Nggak mau dapet sayang? Bener nggak mau hadiah? Mau ya? Nginep 3 hari ya? Mau gratis di kuburan? Ya. Enggak. Boleh bercanda mulu. Oke. Siapa yang sudah minumnya dapat?
Oke, nanti kalau sudah minum jangan lupa tangan kanan baca doa ya nak ya. Minumnya jangan disembur-sembur no teman. Nggak boleh dibuat mainan. Minumnya yang ahsan ya, yang baik adabnya. Oke, kita mau masuk ke cerita ya. Anak Soli tepuk tangan, duduknya anteng-antengan. Anak Soli tepuk tangan, jangan ada yang mainan, apalagi nyekel panganan. Anak Soli duduk rapi, konsentrasi, lihat ke sini. Siapa yang gak duduk rapi, pulang hati-hati. Siapa tahu dikejar banjir. Ada doanya yang baik. Siapa tahu dapat rezeki. Siapa tahu besok naik haji. Siapa tahu kecoblos peniti. Ayah, ibu wajahnya kok tegang kenapa? Ngantuk habis melekan tadi malam mulutan ya. Nah, kalau nanti Kak Rika cerita yang di belakang tidur ya, kita bacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah kok ditahlili? Lomba duduk rapi. Rapi ya. Baru kali ini Kak Rika mau anjay. Baru kali ini. Siapa namanya nak tadi? Tak kasih hadiah. Saya cerita dulu. Balik nih. Serius. Di sebuah negeri angkara murka dimulai cerita. Assalatu wassalamu Sobo. Seorang berbadan tinggi, kulitnya gelap, memakai imamah, bajunya bersih, wajahnya tampan tegas, hanya terlihat giginya yang putih saat tersenyum. Beliaulah yang bernama Bilal bin Rabah. Membuka pintu masjidnya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dilantunkan azan subuh itu oleh Bilal. Setelah azan, beliau menjemput Rasulullah ke kediamannya. Assalamualaikum. Wah, baru kali ini. Bilal bukan pengantar paket nan, muadzin. Kok iso JNE sampai nyanggoni zamannya Rasulullah? Diketuk pintunya. Assalamualaikum. Loh kok gak ada yang jawab? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Masuklah wahai Bilal. Bilal masuk dengan menunduk. Wahai Rasulullah, sudah saatnya sholat subuh untuk mengimami sholat. Sampaikan kepada Abu Bakar, aku tidak bisa hadir untuk imam sholat subuh. Aku sedang sakit wahai Bilal. Baik wahai Rasulullah, akan saya sampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar, engkau diminta oleh Rasulullah menjadi imam sholat subuh hari ini. Bilal, sampaikan, aku tidak bisa.
Aku rindu suara Rasulullah setiap subuh. Aku mau berdiri di belakang Rasulullah. Biarkan Rasulullah sholat kali ini kita papa. Dijemput Rasulullah kembali dan Rasulullah pun dituntun kanan dan kirinya karena badannya sudah mulai lemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya berdiri, tidak ada satu celah pun. Mereka rapat berbaris, langsung tegap di belakang Rasulullah. Rasulullah sambil memegang tongkatnya karena tubuhnya yang lemah. Allahu Akbar. Semua hari itu merasa sangat hikmat. Dan setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah berzikir sebentar, membalikkan badannya kepada jamaah yang ada di belakangnya, dan Rasulullah pun terduduk dengan memegang tongkatnya, mulai berbicara. Wahai sahabat-sahabatku, apakah di antara kalian aku pernah memiliki hutang? Tidak ada yang menjawab. Semuanya tertunduk, kepalanya masuk ke dalam. Dan ketika ditanya lagi oleh Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, apakah aku memiliki hutang di antara kalian? Tidak ada yang menjawab. Dan di belakang berdiri sesosok tubuh tegap dan mulai berbicara. Aku wahai Rasulullah. Siapa? Oh, Ukasha. Apakah aku pernah memiliki hutang kepadamu, Ukasha? Apa hutangku? Waktu itu wahai Rasulullah, engkau tidak menaiki kudamu dan kau sedang membawa cemeti, membawa pecut dan terkena dadaku. Apakah itu termasuk hutang yang boleh ditagih? Iya. Jika begitu, wahai Bilal, ambil pecutku di rumah Fatimah, berikanlah kepada Ukasha, biarkan Ukasha membalas pukulannya kepadaku. Semua mata melihat kepada Ukasha. Ukasha, kau akan kubunuh jika sampai menyentuh Rasulullah. Iya, Ukasha tega, padahal Rasulullah sedang sakit. Bilal, segera berangkat. Bilal pun keluar dari masjid, berjalan menuju ke rumah Fatimah. Diketuklah rumah Fatimah. Assalamualaikum, Fatimah. Ya Fatimah, bukakan aku pintu. Dibuka pintunya dengan pelan-pelan. Silakan masuk. Ada apa, Paman? Waalaikumsalam. Aku mau mengambil pecut yang tergantung di dinding itu. Hah? Buat apa, Paman? Hari ini kan tidak ada perang. Ayahku sedang sakit. Kenapa Rasulullah meminta pecut itu? Untuk diberikan kepada Ukasha. Untuk apa Paman Ukasha meminta pecut itu, wahai Paman? Untuk membalas Rasulullah. Membalas ayahku? Iya. Paman, ayahku sedang sakit. Ayahku sedang lemah. Aku saja yang dipukul. Jangan ayahku. Aku yang akan menggantikannya. Aku lebih kuat. Ayahku sedang sakit. Sampaikan kepada Paman Ukasha, jangan pukul ayahku. Aku mohon. Baik, akan kusampaikan. Dibawa pecutnya menuju ke masjid, diberikan kepada Ukasha. Dengan lantang Ukasha maju, berikan jalan kepada Ukasha. Dihalangi oleh sesosok tubuh yang tegap, yaitu Umar bin Khattab. Aku saja yang kau pukul. Jangan Rasulullah. Lihat, Rasulullah sedang sakit. Aku saja, tubuhku lebih kuat menahan berapa kali kau pukul. Akan kutahan. Aku Umar bin Khattab. Aku yang akan menggantikan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidak. Umar, minggir. Biarkan Ukasha maju. Biarkan. Semua mata memandang Ukasha dengan kebencian. Semakin maju, semakin maju. Dan dua cucu Rasulullah pun menghadang kaki kanan dan kiri Ukasha. Dipegang kuat-kuat, digandoli. Semuanya dua-duanya menangis. Paman, jangan pukul kakekku. Kakekku sakit. Aku saja yang dipukul. Jangan kakekku. Ya Paman, aku saja. Jangan kakek. Lihat, kakek sudah lemah. Aku saja yang dipukul. Jangan kakek ya Paman. Jangan kakek. Kakekku sakit. Aku mohon.
dan Husain menangis. Ditahan oleh kakeknya. Hasan, Husain, minggir nak, biarkan paman Ukasha maju. Ketika Ukasha maju, diangkatlah bajutnya dan Ukasha pun bilang, wahai Rasulullah, saat itu bajuku pun terbuka. Apakah kau bisa membuka baju? Dibuka bajunya sama Rasulullah. Segera Ukasha balaslah aku. Diangkat pecutnya. Cepat Ukasha, kau mau melihat apa di tubuhku? Jangan berlama-lama, kau ingin aku marah. Pecut diangkat dan dibanting ke lantai. Dipeluk tubuh Rasulullah, dicium tangannya, dan Ukasha pun menangis. Wahai Rasulullah, aku tidak mau memukulmu, aku hanya ingin memelukmu. Aku rindu, engkau sedang sakit, wahai Rasulullah. Aku tidak akan tahu kapan terakhir aku akan memelukmu. Semua jamaah yang ada di dalam masjid itu pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata Ukasha tidak mau memukul Rasulullah, tapi mencium. Wahai Ukasha, kau beruntung, kau sudah menempelkan kulitmu dengan Rasulullah, maka api neraka tidak akan pernah menjamahmu. Dan semua jamaah yang ada di masjid itu pun bergantian bersalaman kepada Rasulullah. Dan Rasulullah hari itu ternyata terakhir pamit, tidak pernah ke masjid karena Rasulullah sakit. Saat sakit, waktunya pun tiba. Malaikat Israel datang menjemput. Assalamualaikum. Wahai Rasulullah, apakah kau sudah siap? Di mana Jibril, wahai Israel? Ada di luar. Panggilkan Jibril. Ketika Jibril masuk, wajahnya tidak melihat kepada Rasulullah. Kenapa kau tidak mau melihat wahai Jibril? Apa kau jijik melihat wajahku? Tidak, wahai Rasulullah, aku tidak tega. Aku tidak bisa melihatmu kesakitan. Baik, aku sudah siap, wahai Israel. Apakah saat dicabut nyawamu nanti akan terasa sangat sakit? Aku akan pelan-pelan. Baik, bersiaplah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditariknya orangnya mulai dari ujung kepalanya, mulai sedikit demi sedikit. Ya Allah, ummati, Israel sakit, Israel. Dikembalikan lagi, dan Israel pun tak tega mau melanjutkan. Aku akan pelan-pelan lagi. Ditarik kembali dari ujung kepala Rasulullah. Mata Rasulullah langsung tertutup. Nafasnya sudah tidak ada. Terdengar berita sampai ke masjid. Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah sudah meninggal. Rasulullah sudah meninggal. Ada yang berteriak-teriak dengan membawa pedangnya. Siapa yang bilang Rasulullah meninggal? Siapa? Akan kubunuh jika yang bilang Rasulullah meninggal. Tidak, Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah sedang sakit. Rasulullah sedang mengistirahatkan badannya. Rasulullah belum mati. Rasulullah masih hidup. Rasulullah sedang sakit. Ketika mendengar berita meninggal, Abu Bakar pun berlari sampai di kamar Rasulullah. Dilihatnya nafas sudah tidak ada, dicium keningnya oleh Abu Bakar. Wahai Rasulullah, kau sedang menghadap kekasihmu. Ditutuplah selimut sampai di ujung kepala. Mendengar ada orang yang berteriak-teriak di masjid, Abu Bakar mendatangi dan memeluk sahabatnya. Umar, Rasulullah sudah meninggal. Ketika dipeluk, Umar terjatuh. Pedang terjatuh. Siapa yang akan menggantikan Rasulullah, wahai Abu Bakar? Siapa yang akan menggantikan Rasulullah? Aku tidak sanggup, wahai Abu Bakar. Siapa yang akan menggantikan Rasulullah untuk memimpin dunia ini? Kita yang akan memimpin, wahai Abu Bakar. Bersiap-siaplah. Teman-teman di sini, siapa yang mau menggantikan dakwahnya Rasulullah?
Siapa yang mau mengibarkan agama Islam? Siapa yang bangga dengan agamanya Rasulullah? Siapa yang mau jadi pembela agama Islam? Masya Allah, berarti kalian rindu sama Rasulullah? Mau ketemu sama Rasulullah? Mau gak ditolong sama Rasulullah? Mau dibantu dikasih minum dari air telaga Kausar sama Rasulullah? Masya Allah, tabarakallah. Kalau pengen ketemu rindu, Kak Rika juga rindu. Ayah dan bunda rindu nggak sama Rasulullah? Pengen nggak ketemu sama Rasulullah? Pengen nggak sama anaknya, sama putranya nanti ketemu dan cium tangan sama Rasulullah? Oh, semuanya insya Allah kita akan dikumpulkan di surganya. Nanti kalau ada salah satu yang masuk surga duluan dan dilihat teman-teman yang ada di sini belum hadir, belum ada di surga, minta sama Allah dicari teman-temannya. Ya Allah, temanku ada yang belum masuk surga, itu yang kemarin penyanyi itu loh, Muhammad nabinya itu masih ketinggalan di neraka. Minta sama Allah untuk diajak semuanya masuk ke dalam surganya Allah, dan nanti semuanya jadi saksi ya, kita pernah bersama-sama memakmurkan musola, memakmurkan langgar ini ya. Masya Allah, tabarakallahu fikum. Saya tunggu dulu, tadi katanya rindu sama Rasulullah, berarti tahu dong masjid yang satu ini. Rasulullah, dalam mengenalmu kami susuri lembaran siramu. Enggak tahu? Oh, mboten ngertos. Yang ini nih. Sejak kecil kami baca Al-Quran pedoman kami. Mie goreng. Ini paling ya gak ngerti paling. Kini ku sadar cintaku ini tak berarti untukmu. Gak ngerti? Ku ngerti. Kau pikir aku kalau gitu cepet ya. Ayah Susanti, perempuan banyak muda. Wes, stop. Sunan Gresik Maulana. Alhamdulillah. Ngerti nih. Ngerti nih. Iwak bandeng, iwak peyek. Iwak banteng, iwak sepat. Masya Allah. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika. Nabi pemimpin umat, Nabi pemberi syafaat. Masya Allah, ini nih. Bila ingin melihat, diganti. Bukan ikan tapi melihat Nabi ya. Tahu kan? Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Bila ingin selamat nanti, mintalah syafaat dari Nabi.
Rasulullah. Lagi tanda cinta yang paling akan terus kita lakukan yaitu siapa yang di sini suka sholat? Ya, oke, yuk kita bersama-sama kita ini dulu, kita afirmasi, ditepuk. Tangannya dibuka, tangannya dibuka, tangannya dibuka gini, buka tutup, tangan di kepala teman, cari temannya nah, ya. Digaru-garu, sambil tertawa, buka tutup, tangan di pipi teman, cari pipinya, ya. Dielus-elus, sambil tertawa, buka tutup, tangan di hidung teman, hidungnya mana, ya. Dipencet, keluarin upilnya, buka tutup, tangan di pinggang teman, pinggang, mana pinggang, itu pundak nah, ini lo pinggang, nah. Diitik, sambil tertawa, buka tutup, tangan di kaki teman, cari kakinya mana, ya. Dari tadi duduk coba, dipijat, sambil tertawa, buka tutup, tangan memeluk teman, asik, dicium, masa sama temannya kok jijik. Dah. Ya, sekarang sebentar. Tangannya gini. Ya, gitu, Pak. Pakai tepuk ya. Aku sholat ditolong Allah. Aku sholat ditolong Allah. Aku sholat ditolong Allah. Aku sholat ditolong Allah. Kalau mau ditolong Allah harus sholat. Di dalam Al-Quran dijelaskan, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi orang sholat itu adalah orang yang sabar. Sekarang coba teman-teman di sini siapa yang orang tuanya hadir, silakan memeluk orang tuanya, cari orang tuanya. Ya sudah, nggak usah weh. Sekarang balik badannya yang kelihatan orang tuanya yang mana, sama orang tuanya angkat tangan datangnya. Masya Allah, cari nak. Cari, ayo. Cari orang tuanya yang datang tadi terus dipeluk. Orang tuanya silakan dipeluk, yang mana orang tuanya? Ayo ke orang tuanya. Peluk. Yang nggak ada orang tuanya tetap duduk di tengah. Bingung ya. Jangan nangis loh. Orang tuanya di rumah. Oke. Sekarang ayah dan bunda, saya titipkan satu doa yang ini untuk memahamkan ilmu agama, oke? Dipeluk anaknya dulu, kemudian bacakan doa di keningnya, di batuknya, ya jidatnya. Ikuti Kak Rika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil. Cium keningnya. Masya Allah. Salim nak sama orang tuanya. Setiap nanti berangkat sekolah, mau kemanapun cium keningnya. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Cium keningnya, belai kepalanya sampai ke ujung tulang ekornya. Insya Allah nanti akan paham tentang ilmu agama. Amin. Dan akan dijaga sama Allah. Amin. Orang tua yang mendoakan anaknya, kelak anaknya insya Allah akan menjadi solih-solihah karena dipahamkan agamanya. Oke, boleh kembali ke tempatnya teman-teman. Barakallahu fikum jami'an. Kak Rika sudah Mul, ayo pamitan. Pamitan. Mbak Rika pamitan. Sudah, ini tadi sudah saya maulid juga. Maulid itu adalah memperingati kelahiran. Ada 3 peristiwa penting. Ingat-ingat ya teman-teman, dicatat bunda-bunda. Setiap tahun kita ngulang tapi tidak hafal. Ada 3 peristiwa penting di dalam bulan Rabiul Awal. Yang pertama adalah kelahiran. Yang kedua peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju ke Madinah. Rasulullah turun dari Ghafir tanggal 1 dan
setiap tahun kita selalu merindukan Rasulullah. Iya. Garap Kali kopi. itu tuh Garap dulu kopi. sampai di sini dulu. Ente ngono ayo ya apa kon? Sudah ya? Lol. Sudah. 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 Mau lagi? Kalau mau lagi teman-teman punya TV nggak? Punya HP? Ada YouTube-nya? Ada kuotanya? Punya wifi nggak? Nah, kalau punya wifi nanti bisa lihat tadi kan di Trans 7. Lulet, TikTok. Ya, acaranya jam 9 pagi setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sampai setengah. Tep-tep ini. Tepen. Aku kan dulu, aku kan di kota ya. Bebe, kon dia kan di kota sih. Be. Nanti ketemuannya, nanti mulai kita Mari ya apa mari kita mari ini gitu lah. Nomor itu Pak. Hah? Langsung. Ada Mario. Iki betul-betul iki. Heeh. Dia itu di sistem, Pak. Iki kan dibagikan kan. Nah, Pastikan. Kok alis mari. Tak ini. Iki kan nanti nang Facebook ya. marah. Maksudnya bagikan itu Ya bagi no iki linknya sampai ada live yo. baru mewangi sepanjang hari. Kak Rika sama Mulia bercerita sampai di sini. Maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ingkang kadang. Muga-muga dados sedulur nggih. Min. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang dipimpin oleh Ustazah Arifin pengenalan tanda Iya, Bang. Mari apa ini mari. Tetap ya tetap. Ini tetap ya. Asli ini.